Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aderian 29. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview lagi pemasangan lampu tembak mini laser dari Orios, yaitu seriesnya OmniLED Mini Pro-G MP301 75 watt untuk satu lampunya, dan juga klakson Hella Keong waterproof di Yamaha NMAX lama atau NMAX Gold milik Om Adi dari Pondok Kacang Prima, Tangerang Selatan. Untuk pemasangan seperti biasa di bagian segitiga dan menggunakan bracket khusus ya. Jadi untuk lampu tembak yang versi 3 mata seperti ini tidak bisa menggunakan bracket custom selain bracket khusus yang diperuntukannya untuk 3 lampu seperti ini. Dan ketebalan bracketnya kurang lebih sekitar 2,5 mili ya. Jadi sangat kuat dan kokoh sekali untuk tumpuan lampu sebesar ini, karena ini lumayan berat juga, menggunakan 3 lensa. Sama halnya kita pemasangan yang versi X1 GT itu 3 lampu ya, karena dia satu lampunya itu sekitar 27 watt. Kalau ini satu lampu 75 watt. Dan posisi pemasangannya itu wajib di bagian baut atas seperti ini, karena kalau di bagian sini nanti rawan resiko mentok di bagian spakbor. Dan ini untuk posisi sebelah kirinya. Dan baut di bagian lampunya kita ganti menggunakan yang ukuran panjang 12 mili, dan di sininya kita menggunakan ring baut 8 supaya tidak susah di saat pas kita ngebaut ya. Karena di sini celahnya itu sekitar menggunakan baut 10, dan sedangkan baut yang ada di lampu adalah ukuran baut 8. Dan posisi pemasangan klaksonnya kita buatkan kanan kiri. Ini untuk posisi sebelah kanannya kita menggunakan baut tambahan, sekitar panjangnya itu 3 cm, ukuran baut 10 atau M6 seperti ini. Ujungnya kita kasih mur dan belakangnya seperti ini. Dan ini untuk posisi sebelah kirinya kita buatkan kanan kiri supaya suaranya lebih nyaring. Karena kalau kita buatkan satu itu agak berbeda ya, bagusan kita buatkan kanan kiri. Dan di sini untuk posisi pemasangan relay setnya. Dan yang pasti relay setnya kita menggunakan 3 relay ya, untuk low beam warna putih, high beam warna kuning, dan yang nyala bersamaan. Seperti biasa di bagian relay setnya di sini ada 3 kabel keluarnya. Untuk kabel ada 3 soket ya. Di sini ada soket 4 pin, soket 2 pin, dan soket 3 pin. Untuk soket 2 pin kita sambungkan ke jalur saklar kiri fiction yang sudah kita buatkan. Untuk fungsinya adalah ini ya kabelnya, kabel warna merah dan warna oranye. Warna oranye itu untuk input positif menuju ke saklar 2 mode, dan kabel merah untuk mengaktifkan di saat pas kita menyalakan di bagian lampu jauh atau high beam di bagian saklar kiri fiction. Dan ini lawannya tinggal masukkan ke bagian relay setnya saja. Terus ada soket 3 pin, ini tinggal disambungkan ke bagian saklar 2 mode yang ada di bawah saklar fiction. Dan soket 4 pin ini masuk ke bagian driver lampu tembaknya. Dan kebetulan karena motor NMAX lama itu ya sudah lumayan lama ya, beberapa tahun. Jadi di sini ada penambahan kabel negatif ke bagian aki supaya lebih stabil pas kita nyalakan lampu, pas kita nyalakan klakson juga tidak ngedip di bagian perlampuannya. Ini untuk posisi dari pemasang klakson yang sebelah kirinya. Di sini sama ya, kita menggunakan baut panjang. Kali ini menggunakan drat full. Ini panjangnya sekitar 4 cm ke belakang. Jadi di belakangnya kita kunci seperti ini, menggunakan mur dan mur lagi. Ini bagian depannya. Dan posisi relay setnya kita posisikan di bagian sini. Ini ada soket orinya masuk ke bagian 85 dan 86. Ini untuk bagian 87 nya masuk ke bagian positif klakson kanan dan positif klakson kiri. Terus ini untuk positif akinya menggunakan kabel besar, kabel warna merah. Terus yang negatifnya kita gabungkan dengan pemasangan kabel negatif dari aki. Jadi yang bawah ini untuk kabel dari aki, yang atasnya itu untuk pemasangan di bagian klakson. Ya, ini kabel warna hitam sebelah kanan, dan ini untuk posisi sebelah kirinya. Dan di sini yang pasti ada pemasangan saklar kiri fiction original.
yang sudah kita custom PNP Yamaha NMAX lama atau NMAX Old. Terus di bawahnya ownernya tuh merequest untuk memasangkan saklar 2 mode untuk mengaktifkan di bagian low beam warna putih dan high beam warna kuning. Ya, pas kita nyalakan di bagian high beam sini, maka yang nyala bersamaan di bagian lampu tembak plus ini juga menyala. Lampu tembak yang nyala bersamaan. Berikut high beam lampu jauh, lampu yang di dalam headlamp atau lampu standarnya akan berfungsi juga. Nah, di sini ada 2 sikring yang sudah kita kasih keterangan. LT adalah lampu tembak dan K adalah klakson, dan masing-masing menggunakan sikring 15 ampere. Ya, jadi di sini kita menggunakan sikring masing-masing, tidak menggunakan satu sikring dibagi 2. Jadi jika ada trouble di bagian klakson atau lampu tembak, kita bisa ngecek di bagian masing-masing sikringnya. Untuk posisi negatif relay set dipasang di bagian sini tidak masalah ya, karena di bagian belakangnya sudah kita kasih jemperan arus negatif dari aki, jadi lebih stabil di bagian arusnya. Untuk posisi driver lampu tembaknya kita pasangkan di bagian sini, menempel di bagian besi supaya lebih aman, karena yang pasti driver itu bisa menimbulkan panas di saat pas pemakaian di bagian lampunya. Oke, akan kita rapikan dulu semuanya di bagian bodi, terus lanjut kita tes cahayanya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Oke, setelah pemasangan bodi semuanya sudah rapi, kita lanjut tes cahayanya. Seperti biasa, kita masuk ke bagian senjanya. Kita posisikan seperti ini. Ini untuk tampak depannya. Masuk ke bagian lampu utama seperti ini. Cahaya lampu standar normal. Dan ini untuk cahayanya. Kita coba tes untuk lampu tembaknya. Menyala dengan normal ya, dan posisi lampunya juga tidak terlalu mepet banget ke bagian spakbor, karena kalau terlalu mepet itu rawan mentok di bagian spakbornya. Tapi cahaya tetap keluar semua dengan normal, seperti ini hasilnya. Kita coba tes untuk high beam warna kuning. Nih, saklar ke atas. Ini untuk posisi tambak depannya. Ini untuk hasil cahayanya. Low putih, high kuning, pas beam. Pas kita nyalakan di bagian high beamnya seperti ini, maka semuanya akan menyala. Bisa terlihat di bagian lampu jauh plus nyala bersamaan di bagian lampu OmniLed MP301 75 watt. Kita coba matikan dulu. Kita lihat look dari depannya. Sekilas di sini lampu tembaknya agak ketutup di bagian dagu ya, tetapi cahayanya tetap keluar dengan normal. Oke, hasilnya seperti ini ya. Kalau kita lihat dari atas itu tidak terlalu kelihatan, dan yang pasti lebih aman karena posisi lampu tidak terlalu terlihat. Kalau kita lihat dari bawahnya, ini posisinya seperti ini ya. Jadi kita menggunakan posisi bautnya agak naik ke atas, dan ini yang pasti bisa di-setel. Cuma di belakangnya sudah mentok nih, mentok di bagian bracketnya. Karena dulu pernah kita buatkan pemasangan, posisinya kita buatkan turun malah mentok di bagian spakbor, maka kita posisikan biar lebih ke atas lagi, tetapi cahaya tetap normal semuanya. Kita coba dengar suara klaksonnya ya, setelah kita tutup menggunakan semua bagian bodinya. Nah, jadi untuk suara klakson dari klakson Hella yang waterproof itu memang kita merekomendasikan ya. Dan juga untuk diameternya juga lebih kecil daripada yang versi Denso. Dan kebetulan ini versi terbarunya, suaranya mirip banget kayak Denso, tapi posisinya lebih slim dan memudahkan dalam pemasangannya. Kita coba tes lagi untuk posisinya. Nah, ini cuma standar lampu utama standar. Kita coba nyalakan lampu tembaknya. Jauh banget ya. Ya, ini posisi jam 3 sore, tetapi saya udah terang seperti ini ya, apalagi malam hari tuh. Ini lampu standar, low beam putih, high beam kuning, pas beam. Suara klaksonnya seperti ini.
Oke, cukup sekian untuk review pemasangan lampu mini laser atau lampu tembak atau lampu sorot dari Orios. Serisnya itu Omnilight MP301, 75 watt satu lampunya, pemasangan di bagian segitiga, dan juga ada pemasangan klakson Hella Keong waterproof, relay set, saklar kiri vision dan saklar 2 mode, dan bracket khusus di bagian segitiga. Di Yamaha NMAX lama atau NMAX Old milik Om Adi dari Pondok Kacang Prima, Tangerang Selatan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar ataupun bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi. Untuk pemasaran bisa langsung kontak WhatsApp saya juga di kolom deskripsi di nomor 0812 2750 7229. Untuk lokasi pemasangan kami sendiri, untuk sementara ini masih daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Rabung 15, RT 1 RW 2, nomor 167, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondokaren, Tangerang Selatan. Untuk pemasangan di rumah atau home service, bisa informasikan terlebih dahulu dan pemesanan pre-order. Waktunya itu sekitar 3-7 hari sebelum pemasangan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten-konten tentang perlampuan, khususnya di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.